Peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 lebih istimewa dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Negara Nusantara. Menteri Sekretaris Negara dalam keterangannya mengatakan bahwa peringatan HUT dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju ini sekaligus momentum transisi perpindahan pemerintahan. Temanya Nusantara Baru Indonesia Maju yang sudah dirilis pada 24 Juni yang lalu, dan ini sekaligus menunjukkan transisi perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, dan sekaligus juga ini adalah transisi untuk keberlanjutan pemerintahan ke pemerintahan yang baru nanti, ucap Mensesnek. Rangkaian bulan kemerdekaan tahun ini akan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan yang dilakukan tanggal 1 Agustus di Istana Merdeka Jakarta. Setelah itu, rangkaian kegiatan peringatan HUT dilanjutkan dengan pengukuhan pasukan pengibaran bendera pusaka atau Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo yang rencananya akan dilakukan di IKN. Upacara penganugerahan tanda kehormatan dilaksanakan di Istana Negara di Jakarta, kemudian pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN dan nota keuangan diselenggarakan di Gedung Nusantara, Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Selanjutnya pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci atau AKRS pada tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Kegiatan AKRS akan dilakukan secara bersamaan di dua tempat sekaligus, yaitu di Taman Kusuma Bangsa, IKN Nusantara, dan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden. Kemudian di Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Negara Nusantara dipimpin oleh Bapak Presiden. Itu diselenggarakan dini hari pukul 00 tanggal 17 Agustus. Sementara itu, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di IKN dengan waktu pelaksanaan mengikuti waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi akan bertindak sebagai inspektur upacara. Sedangkan acara di halaman Istana Merdeka Jakarta mengikuti tata upacara militer di IKN. Menurut Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, saat ini seluruh sarana dan prasarana di IKN sudah siap untuk menggelar rangkaian peringatan 17 Agustus. Dengan keterbatasan yang ada, Heru menyebut ada 1.000 peserta yang akan mengikuti upacara HUT RI pada 17 Agustus di pagi harinya. Sementara itu, untuk upacara penurunan bendera sore harinya juga ada 1.000 peserta. Selain 1.000 peserta untuk masing-masing pagi dan sore, menurut Heru akan ada 380 peserta upacara yang akan ditempatkan di main hall. Heru menambahkan, untuk tata upacara militer di IKN akan dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah yang menyesuaikan dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum upacara dimulai, akan ada acara hiburan mulai pukul 8.30 di Jakarta dan dikombinasikan dengan pelaksanaan upacara di Istana Negara Nusantara. Upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia dilaksanakan di Ibu Kota Negara Nusantara dan Jakarta. Namun prosesi pengibaran bendera merah putih hanya dilakukan di IKN. Menurut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setia Utama, nantinya peserta yang ikut upacara di Istana Merdeka Jakarta akan menyaksikan prosesi pengibaran bendera merah putih melalui videotron. Bendera merah putih di Istana Presiden Jakarta akan dikibarkan sebelum upacara tanpa ada prosesi pengibaran. Selain itu, Setia memastikan atraksi militer juga akan terpusat di IKN dan ditayangkan di videotron di Jakarta. Jadi semua undangan yang di Jakarta akan menyaksikan siaran langsungnya. Setia menambahkan, pengukuhan Paskibraka dilaksanakan di IKN.
TNI Angkatan Udara juga menyiapkan jet tempur F-16 dan Jupiter Aerobatic Team atau JAT untuk flypass atau demo udara saat peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. Sesuai permintaan terakhir, menampilkan flypass jet tempur F-16 dilibatkan dengan Jupiter Aerobatic Team atau JAT. Hanya memang waktu yang disiapkan terbatas, kami sesuaikan sekitar 4-5 menit. Di waktu itulah kami lakukan demo udara, kata Kepala Staf Angkatan Udara. JAT merupakan tim aerobatik TNI Angkatan Udara yang menggunakan pesawat KT-1B Wong-B dalam melaksanakan demo udara. JAT bermarkas di Pangkalan Angkatan Udara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta. TNI Angkatan Udara diminta selain pasukan untuk memeriahkan dengan demo udara saat memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, ujar Tony. Ia menyebutkan para personel hingga alat utama sistem persenjataan atau alutsista disiapkan dari Lanut Domber Balikpapan. Agenda lain yang tidak kalah menarik dalam rangkaian peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI yaitu prosesi kirap pengiriman duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas ke IKN Nusantara serta pameran arsip kepresidenan. Pameran yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki akan memamerkan arsip dan memorabilia sejarah panjang ibu kota negara Indonesia. Ini pameran bersama arsip kepresidenan diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, Otorita IKN, ANRI, Pemprov DKI, dan juga kearsipan Pemprov DIY. Masyarakat lokal Kalimantan Timur menjadi prioritas untuk dapat hadir pada upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara. Hal ini tidak terlepas dari upacara kemerdekaan yang digelar secara terbatas. Kondisi ini membuat pemerintah memprioritaskan masyarakat lokal Kalimantan Timur untuk dapat menghadiri upacara kemerdekaan di IKN. Merujuk kondisi pembangunan di IKN yang masih terus berproses dan infrastruktur yang masih terbatas, Pratikno meminta maaf kepada masyarakat yang berminat mengikuti upacara 17 Agustus di IKN. Ia menyarankan kepada masyarakat agar bisa mengikuti upacara di IKN pada tahun depan. Dengan segala keterbatasan dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berminat ke IKN harus menahan diri tahun depan saja karena ini akan sangat-sangat terbatas, kata Pratikno. Mayoritas peserta upacara yang jumlahnya cukup banyak adalah dari masyarakat lokal karena infrastruktur yang cukup terbatas. Nantinya upacara HUT RI di IKN akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan hadir di agenda tersebut. Untuk itu, Mensesnek Pratikno mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik di dalam dan luar negeri, untuk turut memeriahkan bulan kemerdekaan tahun ini dengan berbagai kegiatan yang positif. Mensesnek juga mengimbau agar masyarakat dapat mempercantik bangunan, jalan-jalan, serta lingkungan dengan ornamen HUT RI.